Sabar, Tan. Asal kau tahu ya Tan, kalau seandainya Dito nikah sama Ayu, keluarga ini pasti jauh lebih bahagia. Ayu itu mapan, pinter, gak penyakitan kayak kau. Ibu nyesel punya menantu kayak aku. Udah sana, gak usah kebanyakan nanya kamu. Pindahin barang-barangnya. Kalau belum kelar jangan istirahat. Bu, tolong bu. Paling dia ngantuk terus ketiduran. Kasih balsem aja, nanti juga melek. Dia nggak sadar bu, darahnya banyak kali. Ah, kamu mah seleranya drama terus. Ibu bener-bener gak punya hati ya. Dia lagi hamil bu, hamil anak aku. Ya makanya dibilangin jangan manja. Aku mau bawa Intan ke rumah sakit sekarang. Gak usah ke rumah sakit, Dit. Mubazir duitnya. Mending buat simpenan. Duit terus yang ibu pikirin. Nyawa menantu ibu sendiri gak ada harganya. Sedikit aja Tan, biar badan kamu gak lemes. Kenapa aku masih hidup? Abang tahu ini berat kali buat kita. Tapi Ya ampun, Dit. Kau masih aja nungguin dia kayak gitu. bu, jangan sekarang ya. Kami baru aja kehilangan anak kami bu. Lagian salah dia sendiri juga kan. Kalau dia bisa jaga badan gak bakal jatuh. Kalau rahimnya kuat gak bakal keguguran. Ini mah emang bawaan dia yang penyakitan. Cukup bu, Apa? Kamu belain dia lagi? Lihat, gara-gara dia kita jadi rugi banyak. cukup bu, berhenti. Kamu berani teriak sama ibu? Iya Yu, ibu seneng banget dengar suaramu. Ibu sehat-sehat aja kan di sana? Sehat Yu. Aduh, ademnya hati ibu kalau bisa dengar suara kamu. Bisa aja ibu mah. Beneran, kamu tuh lembut, santun, dan baik. Seandainya kamu jadi mantu ibu. Makasih ya bu. Nanti Ayu telepon lagi ya. Iya, kabari terus ya Yu. Tumben udah bangun jam segini. Udah mau berangkat kerja. Belum bu, ada yang mau aku omongin bentar. Apa tuh? Hari ini Mak Ani mau kesini. Dia bakal nginep di sini beberapa hari. Apa? Nginep? Gak bisa gitu dong, Dit. Kenapa emang yang gak bisa bu? Ya gak pantes lah. Masa ada dua mertua tinggal satu atap? Mau jadi apa rumah ini nanti? Cuman sebentar bu. Intan juga pasti kangen sama ibunya. Alah, kalau kangen kan tinggal telepon. Alasan aja. Ibu tuh gak suka sama dia. Kamu tahu sendiri kan gaya mertuamu itu gimana? Sok tahu, sok ngatur. Nyusahin aja orang kayak gitu diajak ke sini. Carikan aja penginapan sana. Terserah ibu aja. Nanti bilang aja sendiri sama Mak Ani. Orangnya udah di jalan, bentar lagi nyampe. Loh, gak bisa gitu dong, Dit. Dito, anak ini lancang kali ngundang tamu tanpa izin dulu sama aku. Aku gak sudi satu rumah sama orang kampung. Awas aja kalau si Ani itu datang. Gak bakalan ku biarin dia tenang di rumah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mak. Ibumu mana, Dit? Di kamar kayaknya Mak. Ayo Mak masuk. Halo Yu, belum tidur kan? Ibu cuman mau bilang sesuatu. Besok-besok jangan kesini dulu ya. Rumah lagi ada renovasi kecil nih. Tukangnya mondar-mandir, berisik banget. Gak nyaman kamunya nanti. Iya, nanti dikabarin lagi kalau udah rapi. Oke, makasih ya pengertiannya. Haus sekali tenggorokan ini. Gelas di meja juga udah kosong. Mau ke dapur, tapi males ketemu si Ani. Pasti dia masih ada di ruang tengah. Berasa jadi orang asing aku di sini. Rumah sendiri kok mau keluar kamar aja males. Kita lihat aja Ani, berapa lama kamu bisa tahan di sini. Intan, udah jam berapa ini? Bangun, bikinin ibu sarapan. Jangan tidur terus kerja kau. Gak perlu teriak-teriak gitu. Kupingku belum budek. Mbak Ani, kirain tadi Intan yang di dapur. Emang kalau Intan kenapa? Harus kali manggilnya kayak gitu. Bukan gitu maksud saya Mbak. Saya cuma takut dia nggak denger. Kan biasanya dia masih di kamar. Ya gak usah pakai uret juga manggilnya. Iya, maaf deh kalau kegedean suaranya. Tadi saya cuma buru-buru aja. Perut udah lapar soalnya. Kalau lapar ya tinggal masak sendiri. Gak usah manja nyuruh-nyuruh orang. Masih sehat kan tangan sama kakinya? Iya Mbak. Saya mau masak buat saya sama Intan. Oh gitu ya. Ya udah deh, nanti aja masaknya. Berani banget dia ngomong gitu ke nyonyanya. Dasar penumpang gak tahu malu. Udah mending sana duduk aja. Biar saya yang urus dapur pagi ini.
Iya mbak, kalau gitu aku ke depan dulu. Baguslah, ternyata dia sadar diri. Memang harusnya penumpang tahu diri, jangan maunya enak aja. Mending aku teleponan sama Ayu. Mbak Lilis, sini bentar. Ih, apalagi sih manggil-manggil? Mbak Lilis, Iya bentar. ini loh, stok bumbu dapur udah habis. Beras juga tinggal dikit lagi. Saya nggak tahu toko langganan di sini. Tolong Mbak Lilis aja yang belanja. Oh gitu ya, bikin repot aja. Padahal saya tadi mau istirahat. Kalau saya tahu daerah sini, nggak payah saya minta tolong Mbak. Istirahat kan bisa nanti. Saya juga belum istirahat dari tadi. Heh Ani, itu kan ada anakmu. Kenapa kau nyuruh-nyuruh aku, ha? Gimana Mbak? Iya, saya berangkat sekarang. Mana catatan belanjanya? Nggak usah pakai catatan lah. Kan Mbak udah biasa ngurus rumah. Masa belanja gitu aja lupa? Kurang ajar ini orang. Didiemin makin ngelunjak. Harus aku kasih pelajaran. Iya mbak, saya paham kok. Udah ya, saya pergi dulu. Enak bener ya pagi-pagi gini. Duduk santai kayak ratu sejagat. Lagi berjemur bentar Bu. Berjemur ya berjemur. Tapi lihat itu rumah berantakan. Gak risih apa mata kamu lihatnya? Jangan males-malesan. Mentang-mentang ada mamakmu di sini, jadi ngerasa punya tameng ya? Gak gitu Bu. Nanti juga Intan beresin. Nanti aja kerjamu. Kalau nunggu kamu mah keburu saya yang ngerjain karena mak lampir itu nyerocos terus. Aduh, semoga Mama nggak dengar. Cepet berdiri. Sapu itu teras sampai bersih. Kenapa ribut-ribut? Mbak Ani, enggak kok mbak. Tadi saya cuman bilang sama Intan, jangan lama-lama berjemurnya. Kasian kulitnya nanti hitam. Kan sekarang mataharinya lagi terik. Saya tuh cuman khawatir sama dia. Takut dia pusing atau gimana. Kirain lagi marah-marah tadi. Soalnya suaranya kedengeran sampai dalam. Ah, perasaan mbak aja kali. Suara saya emang agak cempreng. Jadi kesannya kayak lagi marah. Duh, si Kuyang ini kalau nongol suka tiba-tiba. Masuk Tan, jangan kelamaan berjemur kamu. Siapin makan siang suamimu aja sana. Iya Mak. Mbak Lilis, mending sekarang kita ke belakang. Saya tadi nanam bibit cabe. Ayo Mbak. Itu Kenapa Mbak? nggak apa-apa mbak. Ayolah mbak, cuman bibit cabe kan ya? Iya Mbak, cuman cabe kok. Ayo mbak. Hais, ini mulut kenapa nurut kali sih? Durjana emang si Ani-Ani itu. Dari pagi sampai sore nggak siap-siap nanemnya. Emang dia pikir aku ini buruhnya apa? Nah, kebetulan banget. Saya mau pel lantai di dalam. Mbak Lilis bagian nyapu halaman aja. Itu sapunya udah ada di pojokan. Jangan lupa embernya diisi air ya. Ya ampun, aku lagi. Makin ngelunjak aja aku yang satu ini. Nasib. Iya mbak, saya kerjain sekarang. Bagus kalau gitu. Ayo Intan, kamu masuk aja. Ngapain kamu kesini? Istirahat aja di kamar, kamu belum pulih total. Emang orang-orang kurang ajar. Kok bisa hidupku jadi begini? Sejak kapan dia yang jadi bos di sini? Lihat aja itu si Intan. Malah senyum-senyum masuk ke dalam. Kurang ajar kalian berdua. Gak bakal ku biarin kalian belagak lama-lama. Tunggu aja pembalasanku nanti. Mak, jangan gitulah sama ibu. Gak enak aku liatnya. Gak enak gimana maksudmu? Ya janganlah terlalu mancing keributan. Biar gimana pun itu ibunya Bang Dito dan udah jadi ibuku juga. Kasihan loh Ma Bang Dito lihat ibunya dikerjain Mama terus. Kamu kasihan sama Dito. Terus siapa yang kasihan sama kamu? Mama ngelahirin kamu, nyekolahin kamu bukan buat jadi pembantu gratisan di keluarga ini. Kamu itu terlalu lembek, Tan. Makanya kamu diinjek-injek terus sama mertua modelan ondel-ondel gitu. Mama, kalau Mama nggak datang ke sini, mungkin kamu udah jadi budak beneran. Istri wajib menghormati mertua, tapi bukan tanggung jawab istri jadi pelayan bagi keluarga suami. Gak gitu kali lah, Mak. Aku bisa ngurus urusanku sendiri. Lagian kayak gitu udah biasa juga. Biasa karena kamu selalu ngalah. Hidup itu harus punya mental, Tan. Jangan mau ditindas terus-terusan. Apalagi mertuamu itu spek Fir'aun. Pekerjaan rumah tangga bukan kewajiban mutlak istri yang harus dilakukan sendirian. Suami yang sehat juga wajib melakukan pekerjaan rumah. Udah lama, aku males ribut. Kalau kamu terus gitu, selamanya kamu gak akan didengar. Siapa yang mau belain kamu kalau bukan diri kamu sendiri? Kamu itu istrinya Dito. Kamu punya hak yang sama di sini.
Aduh, emak-emak keras kepala banget. Bang Dito juga sih. Ngapain juga cerita semuanya ke mama? Jadi makin ribet urusannya sekarang. Pokoknya kamu diem aja. Biar mama yang urus si Lilis itu. Biar dia tahu rasa sedikit. Semoga Bang Dito cepet pulang. Biar suasana nggak panas kayak gini. Loh, ibu, ngapain duduk di lantai gitu? Capek, Dit. Ibu bener-bener capek. Habis ngapain emangnya? Kok kayak habis lari maraton? Kamu malah bercanda. Ibu ini baru selesai nyuci. Terus tadi nyabut rumput juga. Di depan panasnya minta ampun. Gosong nih kulit ibu. Loh, kan biasanya ibu nyuruh Intan. Kok malah ibu yang ngerjain? Gara-gara mertuamu itu. Si Ani tuh bener-bener merasa jadi penguasa dia di rumah ini. Ibu ngerasa kayak pembantu sekarang. Kok gitu sih bu ngomongnya? Aku lihat ibu kayak happy aja kerja bareng sama mama. Happy apanya? Ibu disiksa, Dit. Disiksa asal kamu tahu. Kalau ibu merasa nggak suka, kenapa nggak nolak aja? Ya ibu nggak enak lah. Apalagi tiap hari ada aja kesibukan dia tuh. Mertuamu itu perempuan jadi-jadian, Dit. Nggak boleh gitu bu, kan nggak enak kalau mama dengar. Biar aja sekalian dia denger. Ibu nggak takut. Ini rumahku. Aku bisa usir siapa aja semauku. Ibu bakal usir dia sekarang. Astagfirullah ibu, tenang dulu jangan ambil keputusan saat marah. Nggak, ibu nggak bisa lebih sabar lagi, Dit. Kamu tahu gimana kelakuannya, makin hari dia makin ngelunjak. Bu, Mana si Ani? Biar tahu aja dia siapa penguasa di rumah ini. Dasar udik, nggak tahu malu. Mbak Lilis, baru mau saya cari. Mbak, Kenapa mukanya gitu? Kayak nahan berak. itu, kenapa mulutku jadi kaku gini? Kenapa mbak? Kerjaan saya udah beres. Ada lagi yang perlu dibantu? Nah, saya lagi nanggung nih. Plafon di atas ada yang bocor. Saya mau benerin sebentar. Mbak Lilis siapin makan malam ya. Biar nanti kita tinggal makan. Ya Mbak, siap. Masak-memasak itu ahlinya saya. Ya udah, saya lanjut dulu ya mbak. Keburu gelap. Duh, malah nawarin bantuan lagi. Kenapa aku jadi begini sih? Kayaknya si Ani itu guna-guna aku. Gimana bang? aman kayaknya nggak ribut tuh Upin Ipin. Hah, alhamdulillah bang. Hais, kamu sih suka banget usilin orang tua sendiri. Maaf. Mau kemana kalian? Mau ke pasar bentar, Bu. Iya bu, mau belanja kebutuhan dapur. Dit, kamu ikut ke pasar? Yang bener aja, Dit. Gak pantas laki-laki ke pasar. Itu kan kerjaan perempuan. Malu-maluin aja kamu ini. Gak pantas gimana maksudnya? Ya, iya gak pantas lah Mbak Ani. Kodratnya laki-laki itu cari duit, bukan tawar-menawar cabai di pasar. Oh, jadi gitu ya. Kalau laki-laki ke pasar nggak pantas. Tapi kalau perempuan hamil, disuruh pindahin barang-barang gudang, pantas. Itu kan beda urusannya. Bedanya di mana? Dulu Intan kamu suruh kerja kasar sampai pendarahan. Apa waktu itu kamu ada mikir nggak pantas? Enggak kan? Saya kan cuma minta tolong. Kejadian itu juga kan di luar jangkauan saya, Mbak. Itu ujian dari Allah buat kita semua, Mbak. Ujian katamu, kau yang ceroboh nyiksa anak orang, sekarang kau malah nyalahin Allah. Padahal kalau Intan tinggal sama saya, kalaupun memang bukan rezekinya anak itu lahir, seenggaknya bukan dengan cara menyakitkan gitu dia pergi. Kok Mbak Ani nyalahin saya? Udah deh Mbak Lilis, gak usah terlalu ikut campur. Biarin mereka urus rumah tangganya. Ya udah, terserah Mbak aja. Permisi, Bu Lilis. Kurir paket ya Mbak? Hah? Kurir? Bukanlah Bu. Saya Ayu, anak temennya Bu Lilis. Oh, kirain kurir paket tadi. Penampilannya kayak mau ngojek soalnya. Ih, kok gitu sih ngomongnya? Ayu, udah dateng. Mbak, ini Ayu, anak tetangga saya dulu. Iya, udah tahu barusan. Kebetulan banget nih ada orang lagi. Itu ada kulkas kecil mau saya coba perbaiki. Tolong bawa ke sini. Lumayan kan dapat olahraga pagi. Hah? Saya disuruh angkat kulkas? Iya. Ayo masuk dulu. Nanti angkatan sama Bu Lilis ya. Daripada cuman berdiri di situ. Ayu malah kena juga. Malu-maluin bener si Ani ini. Hais, kalau kayak gini siapa yang salah? Ayu pasti kaget banget digituin. Sial banget nasibmu, Yu.
Ma, udahlah. Nggak usah gitu kali sama ibu. Ngapa pula ayu mama usilin juga. Biarin aja biar dia tahu rasa. Mama emang yang paling jago buat anak orang kena mental. Aku nggak mau makin ribut, Mak. Kamu itu emang gak ada kapoknya. Emangnya kamu siap di madu? Hah? Ngomong apa sih, Mak? Kok sampai ke situ bahasannya? Ya lihat aja itu si Ayu. Bolak-balik ke sini nemuin mertuamu. Kamu pikir buat apa? Kalau bukan buat deketin suamimu. Gak mungkin lah, Mama ini ada-ada aja lah. Lagian Bang Dito gak bakal kayak gitu. Heish, ini pasti Bang Dito curhat lagi ke Mama. Halah, laki-laki mah mana tahu. Makanya kamu jangan lembek terus. Punya sikap dikit jadi istri. Jangan mau ditindas terus-terusan. Tapi caranya gak gini juga. Aku jadi ngerasa gak enak. Hidup itu harus tegas, Tan. Kadang kita perlu sedikit egois. Biar orang gak ngeremehin kita. Itu bukan hal yang buruk kok. Macam betul aja lah Mama nih. Sini belajar kamu sama Mama. Biar bisa ngadepin mertua jahanam dan bibit pelakor macam Nyai Ronggeng itu. Ya udahlah, terserah Mama aja. Aku keluar dulu. Mau lihat dapur bentar. Dit, dengerin ibu. Ibu udah nggak tahan lagi. Sejak mertuamu itu ada di sini, rumah ini jadi berantakan semua. Ibu berasa kayak orang asing, kayak disiksa di rumah sendiri. Disiksa gimana maksud ibu? Ya lihat aja kelakuannya. Dia nyuruh-nyuruh ibu kayak pembantu. Pasti ini rencana si Intan kan? Sengaja bawa ibunya buat balas dendam. Jaga ya mulutmu, Lilis. Siapa yang kamu bilang balas dendam? Anakku ini terlalu baik jadi menantumu. Wah, keluar juga nih orangnya. Iya, memang itu rencana kalian kan? Mau bikin aku sengsara di sini. Coba ulangin lagi tuduhanmu itu. Gak usah sok suci lah, Ani. Kamu itu cuma numpang di sini. Gak tahu diri banget jadi tamu. Udah numpang, belaga kayak yang punya rumah. Itu belum apa-apanya, Lis. Sikapmu ke anakku lebih parah dari itu. Kamu gak izinin anakmu pisah rumah, tapi kamu malah keasikan jadi nyonya rumah. Anakku kamu jadikan babu. Gara-gara kamu ya aku kehilangan cucuku. Emang dasar kamu mertua laknat. Kamu pikir aku gak tahu kamu sering caci maki anakku, ha? Itu urusan saya sama menantu saya. Kamu gak punya hak ikut campur. Dasar orang miskin, gak tahu malu. Memang begini aslimu ya, Lilis. Pantesan anakku tertekan. Kamu itu mertua yang kejam. Kamu pikir karena kamu kaya kamu bisa seenaknya. Kamu itu manusia, Lilis, yang sewaktu-waktu butuh pertolongan juga. Gak semua bisa diuangkan. Ada kalanya kamu gak punya uang. Keluar kamu dari sini. Sekarang juga angkat kaki dari rumahku. Oke, saya pergi. Tapi jangan harap Intan bakal tinggal. Saya bakal bawa anak saya pulang. Ya Allah, kenapa jadi begini? Udah, tolong tenang dulu semuanya. Bu, Mak, kita bisa omongin ini baik-baik. Gak bisa, Dit. Pilih sekarang. Ibu atau mereka. Kalau kamu gak mau durhaka sama ibu, ceraikan si Intan sekarang juga. Apa-apaan sih, Bu? Jangan bawa-bawa cerai lah. Kalau nggak mau cerai, ya usir mereka. Ibu nggak sudi lihat muka mereka lagi. Maaf ya, Bu. Tapi kali ini aku nggak bisa nurut. Aku bakal tetap pilih istriku. Oh, jadi gitu ya? Kamu lebih milih perempuan itu daripada ibu yang lahirin kamu. Bukan gitu, Bu. Udah, gak usah banyak bacot. Kamu sama mereka semua pergi dari sini sekarang juga. Ibu gak butuh anak durhaka kayak kamu. Ayo Intan, Dito, gak usah lama-lama di sini. Biarin dia sama keangkuhannya. Bukannya bersyukur punya anak dan mantu baik, malah seenaknya aja. Bang, Ayo kita pergi dulu. tapi Bang, Ibu... Nanti aja ya, sekarang ibu masih kebawa emosi. Pergi kalian, jangan pernah balik lagi. Mau jadi apa kamu ikut mereka, Dit? Kamu pikir bisa jadi orang tanpa orang tuamu? Aduh, kepalaku pusing banget. Badan juga rasanya panas dingin. Udah 3 hari nggak makan bener. Cuman minum air putih aja tadi. Mana HP-ku? Coba telepon Dito lagi. Gak diangkat lagi. Tetap gak aktif. Bener-bener tega kamu ya, Dit. Masa ibu sendiri sakit gak ditengok. Malam ini makin kerasa sakitnya. Seluruh tulang rasanya mau copot. Gelap banget kamar ini. Kalau ada Intan pasti udah disuapin. Biasanya dia bawain bubur anget. Duh, kok aku malah mikirin dia sih? Harusnya aku seneng mereka udah pergi. Tapi kenapa malah makin menderita begini? Apa aku emang udah keterlaluan ya? Enggak, aku gak salah. Ini semua gara-gara si Ani-Ani itu. Bu Lilis, dari hasil lab ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Sakit apa saya sebenarnya, Dok? Kondisi fisik ibu sangat lemah sekarang. Ibu harus segera lakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit yang lebih besar. Harus ke rumah sakit lagi ya? Iya, ini menyangkut kondisi organ dalam ibu. Fasilitas di sini tidak mampu mengetahui sakit ibu. Saya curiga organ dalam ibu sudah rusak parah dan harus segera diperbaiki. Astagfirullah. Jangan bercanda, Pak Dokter. Betul saya ini, Bu. Ya ampun. Ibu kesini sendirian aja. Iya, Dok. Sendiri. Sebaiknya ada keluarga yang mendampingi, biar ada yang bantu urus administrasinya. Iya, nanti saya kabarin anak saya. Makasih ya, Dok. Ya Allah, kenapa jadi begini? Pemeriksaan lanjutan, apa maksudnya? Apa penyakitku beneran parah banget? Lemes banget rasanya kaki ini. Mau telepon Dito, tapi malu. Mana sanggup aku ngomong ke dia. Gimana kalau ini beneran akhir hidupku? Dinginnya malam ini rasanya kayak nusuk ke tulang. Mengapa aku begini? Apa aku sedang diazab? Apa aku salah kalau ingin anakku dapat yang terbaik? Sebenarnya apa sih kurangnya Intan? Kalau kupikir-pikir sih dia nggak salah. Keluarganya aja yang miskin dan dia juga nggak punya kerjaan. Cuman jadi beban buat Dito. Tapi kalau kupikir-pikir, aku dulu juga gitu kan sama mendiang Asep. Aku dari keluarga miskin banget dan aku juga bahkan gak lulus SD. Tapi keluarga Asep nerima aku. Ya ampun, lupa diri aku. Ya Allah, kasihan kali Intan. Apa Intan nyumpahin aku ya? Makanya aku sakit gini. Aku harus minta maaf sama Intan sebelum semuanya terlambat. Coba aku telepon dia aja. Diangkat gak ya sama dia? Halo, Ibu. Intan. Ibu apa kabar? Sehat kan? Ibu kepikiran kamu, Tan. Maafin ibu ya, selama ini udah... Ibu kenapa, Bu? Ibu lagi sakit ya? Tan, siapa itu yang nelpon? Gak usah diladenin kalau gak penting. Sini HP-nya, udah malam. Tan, tunggu bentar. Yah, mati sambungannya. Pasti dimatiin sama si Ani itu. Tapi tadi Intan nanya kabarku. Dia masih peduli sama aku. Ya Allah, aku emang jahat banget. Dia anak baik, tapi malah ku sia-siakan. Cuman dia yang sabar sama aku. Maafin ibu ya, Tan. Maafin ibu. Siapa itu ngetok pintu malam-malam? Suaranya kenceng bener. Mau bangun tapi badan berat banget. Udahlah, biarin aja. Gak sopan malam-malam bertamu. Dito, Intan, maafin ibu ya. Ibu udah banyak dosa sama kalian. Bu, ibu di dalam. Dito, aku lagi halusinasi ya? Ini aku, Bu. Dito dateng. Ibu kenapa kok lemes begini? Kamu beneran Dito? Ibu kira ibu udah mati, Dit. Ibu sakit banget. Sepi kali di sini. Ibu gimana keadaannya? Tan, kamu di sini juga. Iya, Bu. Intan di sini. Maafin ibu ya, Tan. Selama ini ibu jahat banget sama kamu. Ibu anggap kamu kayak pembantu. Padahal kamu menantu yang baik. Ibu nyesel, Tan. Udah, Bu. Jangan diingat lagi. Aku udah maafin ibu kok. Yang penting ibu sekarang istirahat. Ibu takut, Dit. Kata dokter penyakit ibu parah. Ibu takut gak sempet minta maaf. Udah, Bu. Jangan mikir macam-macam. Besok kita periksa lagi ya. Istirahat lagi ya, Bu. Iya, Dit. Gak usah lah, Dit. Ibu udah pasrah sama takdir. Jangan gitu, Bu. Biar kita tenang tahu hasilnya. Ayolah, Bu. Biar kita temenin. Ya udahlah kalau kalian maksa. Tuh kan kata dokter apa tadi? Ibu cuma demam tinggi aja. Sama terlalu stres. Jadi ibu gak sakit parah? Enggak, Bu. Cuman kecapean. Makanya jangan dipikirin terus semuanya. Syukurlah kalau ibu nggak apa-apa. Ibu malu bener, Dit. Udah drama banget kemarin.
Gak apa-apa Bu, yang penting sehat. Udah pulang kalian. Mbak Ani, Mbak, saya mau ngomong. Ngomong apa lagi? Saya minta maaf ya Mbak. Selama Mbak di sini saya nggak sopan. Saya malah marah-marah nggak jelas. Udah, saya juga minta maaf. Saya emang sengaja agak keras kemarin. Biar Mbak tahu rasanya jadi Intan. Iya Mbak, saya sadar sekarang. Ternyata capek jadi Intan. Dito, kamu harus bantu-bantu kerjaan istrimu juga. Siap, Bu. Nah, gitu. Kalau sama-sama kan enak. Sesama ibu harusnya saling mengerti. Iya Mbak, saya akan memperlakukan Intan seperti anak saya sendiri. Beneran loh Mbak, jangan nanti setelah sehat malah jahat lagi. Insya Allah Mbak, saya udah berubah. Saya nggak mau jadi mertua jahat. Takut. Ya udah yuk makan bareng. Tapi belum masak. Nggak usah masak Mbak. Saya yang traktir kali ini. Kita makan di luar, Bu. Enggak, kita beli Kentucky dorong aja. Alhamdulillah bisa makan ayam. Kok malah diem aja, Dit? Maksudnya, Bu, Ya pergi beli ayamnya sana.